kesempatan berikutnya kepada Ibu Halinda. Kepada Ibu, Ya, Bu. silakan share screen. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Belum, Bu? Oke, sedang on proses. Iya. Sabar, Bu, ya. Oke, baik, Bu. Sudah, Bu? Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Sore, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran. Ibu persilakan untuk berdoa dulu. Coba ketua kelasnya Hamzah dipimpin. Hamzah. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita awali dulu dengan doa ya. Doa mulai. Selesai. Ya, saya kembalikan sama Ibu Guru. Terima kasih kepada Hamzah yang telah memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, coba Ansarudin ada? Dewi Sari? Hadir, Bu, hadir. Nurcin? Hadir, Bu. Rahma? Ada, Bu. Didi? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk agar pembelajaran kita hari ini tetap bersemangat, nah kita yel-yel dulu ya supaya belajarnya bertambah semangat. Nah, coba ikuti Ibu anak-anak, lihat ke depan di sini. Nah, PPKN keren, NKRI harga mati. Nah, coba anak-anak, ayo kita mulai 1, 2, 3. PPKN keren, NKRI harga mati. Ya, bagus sekali anak-anakku sekalian. Nah, sebelum memulai pelajaran di sini kita menyanyikan dulu lagu nasional kita, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, ikuti, kita bernyanyi bersama-sama, kalian ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air percaya untuk sama Indonesia tercinta, Nusa Dan bangsa kita bela bersama. Ya, baiklah anak-anak, itu sebagai bentuk cinta tanah air kita terhadap bangsa itu ya. Nah, sebelum selanjutnya silakan peralatannya dikeluarkan anak-anak, peralatan alat tulisnya, buku paket, LKS, pensil, buku catatan dan lain sebagainya. Silakan dikeluarkan dulu anak-anak. Sudah? Sudah, Bu.
Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas materi tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Ini di sini. Saya izin dulu, Bu. Ya, silakan. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, di sini Ibu, apakah kalian sudah paham tentang pelajaran minggu lalu, anak-anak? Nah, pelajaran minggu lalu tentang keberagaman. Nah, coba. Nah, Ibu kira, nah kalian semua sudah mengerti ya tentang materi keberagaman yang kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang mana, nah dengan model pembelajaran based learning, peserta didik mampu yang pertama itu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat dengan baik. Kedua, menunjukkan sikap saling menghargai kerjasama dalam berbagai kehidupan. Tiga, memberikan contoh kerjasama di sekitar, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Empat, menuliskan hasil telaah, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kelima, menjelaskan contoh-contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelumnya, nah di sini Ibu coba kalian mengamati gambar. Di sini ada 2 gambar di sini ya. Nah, coba gambar yang pertama dulu. Ibu persilakan anak-anak mengomentari gambar yang Ibu tampilkan. Nah, terus berikan pendapat kalian pada gambar tersebut. Nah, coba. Didi. Nah, Ya, Bu. kamu, apa pendapat kamu dengan gambar yang Ibu tampilkan ini? Ini gambar orang yang sedang mencontek. Ya, siswa yang sedang Ya, siswa yang sedang mencontek. mencontek. Nah, pada saat belajar. iya, pada saat belajar atau ulangan ya ini ya. Nah, terus Dewi, nah, coba berikan pendapatmu, apa gambar yang Ibu tampilkan ini? Dewi. Saya, Bu. Ayah Rahma, boleh, Rahma. Baik, Bu. Gambar tersebut itu tidak bagus untuk dicontoh, Bu. Oh iya. Karena pada saat ujian itu meminta jawaban ke teman ataupun memberikan jawaban ke teman. Artinya kita tidak jujur, Bu. Ya, betul, betul sekali. Nah, di sini, nah dari beberapa jawaban kalian, nah dapat kita simpulkan di sini. Nah, kita tidak boleh bekerja sama dalam hal-hal yang tidak baik, sesuai dengan materi kita hari ini, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, terus gambar yang kedua, coba Hansah. Ya, ya Bu. Berikan pendapatmu tentang gambar yang Ibu tampilkan ini. Ya, ini kalau dilihat dari gambarnya Bu, masyarakat sementara kerja bakti membersihkan. Ya, ini gambar kerjasama, contoh itu kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ya. Lanjut, ini Ibu menampilkan gambar yang ketiga. Coba berikan pendapatmu di sini, Ansarudin. Oh, siap, Bu.
kita sebagai warga negara harus taat terhadap pajak, Bu, dan juga harus melaporkan kekayaan kita kepada negara. Tujuannya untuk membantu negara dalam membangun, memajukan bangsa kita. Iya. Ya, itu, Ibu. Iya, betul sekali ya jawabannya di sini. Nah, di gambar ketiga ini merupakan bentuk wujud kerjasama dalam bidang di lingkungan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya itu, nah di sini pelayanan di kantor pajak. Nah, kita wajib membayar pajak sebagai warga negara yang baik itu ya. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Nah, coba dilihat di sini. Nah, anak-anak dapat melihat di slide ini tentang materi kerjasama di sini. Nah, di mana yang pertama-tama ini Ibu akan menjelaskan pengertian kerjasama. Nah, kalian membaca saja di slide ini. Nah, kalian baca masing-masing tentang pengertian kerjasama ya. Nah, Ibu rasa. Nah, di sini. Nah, coba Badaria. Nah, coba bisa bisa membacakan materi kita di sini yang sudah Ibu tampilkan ini. Ya Bu, bisa. Nah, silakan Badaria. Kerjasama merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Kerjasama memiliki dimensi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, baik terkait tujuan positif maupun negatif. Seseorang harus bekerja sama dengan orang lain tergantung pada kompleksitas dan tingkat kemajuan peradaban orang tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus jaga rasa persatuan dalam hati kita dengan menanamkan sikap rela berkorban, persatuan, dan menghargai sesama agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya, terima kasih kepada Badaria yang telah membacakan materi kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini, nah, submateri yang kedua itu tentang bentuk-bentuk kerjasama itu ya. Nah, di sini juga, nah kalian dapat melihat slide yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, silakan dibaca masing-masing. Ya, kalau sudah Ibu lanjutkan kembali. Nah, ini merupakan contoh-contoh kerjasama. Itu baik di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ini, Ibu akan adakan diskusi kelompok di sini. Nah, di mana di sini Ibu membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Nah, silakan dibaca di slide-nya. Untuk kelompok 1, Didi Kurniawan, Alparani, Dewi Sari. Kelompok 2, Ansarudin, Nursin. Kelompok 3, Hamzah, Badariah, Rahmawati Rosida. Nah, untuk bahasan materinya, untuk kelompok 1, kerjasama dalam lingkungan sekolah. Nah, itu yang kalian bahas, khusus untuk kelompok 1. Kelompok 2, kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan kelompok 3, kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, silakan atur tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah diatur tempat duduknya, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Bu. Ya.
Terima kasih. Nah, Bu, sudah Bu. ya, sebentar. Nah, coba sebelum mengerjakan, Ibu membagikan LKPD. Nah, di sini sudah jelas ya bahasan materinya kelompok 1 kerjasama dalam lingkungan sekolah, kelompok 2 kerjasama dalam lingkungan masyarakat, kelompok 3 kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kalian mengerjakan pokok bahasan ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nah Ibu minta kalian bisa mempresentasikannya ke depan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan didiskusikan dulu untuk membahas materinya masing-masing. Nah, untuk mengerjakannya itu, anak-anak dapat mengerjakannya di LKPD ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, ini LKPD yang Ibu berikan. Nah, dibaca di sini petunjuk belajarnya. Nah, di mana di sini untuk kompetensi dasarnya itu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di dalam masyarakat. Nah, indikator pencapaiannya dapat dibaca di sini. Menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sampailah yang ke ya. Dia taruh ngabur rokok itu. Ini ya. Nah, kelompok 1 silakan tabel ini diisi. Nah, sebutkan 4 contoh kerjasama dalam kehidupan sekolah. Ya, kelompok 1. Mana suaranya kelompok 1? Ya, Bu. Ya. Kerjasama dalam masyarakat. Nah, silakan diisi tabelnya ya. Ibu beri waktunya 10 menit. Sudah, Bu. Ya, sudah? Sudah. 5 menit lagi ya. Nah, karena waktunya sudah habis, nah coba masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, coba kelompok 1. Nah, siapa perwakilan dari kelompok 1? Ayo, kelompok 1, Didi. Ya, Bu, siap. Contoh yang pertama, Bu, misalnya membersihkan halaman depan kelas. Ya. Bagus ya, jawabannya tuh. Kemudian contoh yang kedua, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Ya. Nah, contoh yang ketiga akan diteruskan oleh anggota kelompok saya, Bu. Ya, silakan. Ibu Rani, silakan untuk contoh yang ketiga. Ya, nah Ibu sini. Saya kelompok 2, Pak. Saya kelompok 2. Ibu kira kelompok 1 sudah menjawabnya dengan benar. Nah, tadi kita Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kelompok 2. Ayo coba perwakilan kelompok 2 siapa yang mempresentasikannya? Coba Rani. Oke. Yang nomor 2 ya, Bu? Iya. Oke.
Membersihkan lingkungan bersama-sama. Ya. Menolong orang yang lagi kesusahan, contohnya Ya. kalau ada duka dan lain-lain. Iya. Nah, bagus sekali jawabannya dari kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu tentang bahasanya itu menyebutkan 4 contoh kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, coba perwakilan kelompok 3. Ya, Bu. Ya, Ibu Badaria, silakan. Ya. Salah satu contohnya yaitu berperan aktif bersama pemerintah dalam membayar pajak. Ya. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, memperingati hari-hari besar nasional. Yang keempat, berperan aktif dalam program-program pemerintah. Ya, tepat sekali jawabannya ya, Badaria. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi beberapa kelompok di sini, kelompok 1, 2, dan 3, nah itu dapat kita ambil kesimpulan. Nah, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan. Ya, selanjutnya, nah dari presentasi tadi ketiga kelompok, nah dapat kita ambil kesimpulan, nah bahwa pentingnya kerjasama itu yaitu untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, untuk bentuk-bentuk kerjasama yang terjalin di sini ada beberapa macam kerjasama dari diskusi tadi. Yang pertama itu kerjasama dalam bidang sosial politik, kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang hankam atau pertahanan keamanan, serta kerjasama antar umat beragama. Nah, dan yang terakhir, contoh-contoh dari kerjasama di sini di lingkungan sekolah, misalnya bekerja sama membersihkan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kerjasama di lingkungan masyarakat, misalnya bekerja bakti membersihkan masjid, bekerja sama atau membantu orang yang sedang tertimpa musibah, dan contoh kerjasama di lingkungan bangsa dan negara. Nah, di antaranya yaitu adalah kita sebagai warga negara yang baik itu wajib membayar pajak, keikutsertaan kita itu untuk aktif dalam membayar pajak. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, apakah kalian sudah mengerti tentang pembahasan materi kita hari ini? Halo, anak-anak. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Nah,
Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengetahui keberhasilan belajar kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, di sini Ibu berikan evaluasinya itu dalam bentuk tertulis. Nah, nanti diisi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, tinggal memilih saja, soalnya itu pilihan ganda. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, tolong LKPD-nya dikumpulkan agar Ibu beri nilai. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, terima kasih ya telah mengumpulkan LKPD-nya. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, nah tidak lupa Ibu menginformasikan untuk materi kita yang akan datang atau minggu depan. Nah, untuk materi kita selanjutnya itu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di rumah silakan buku paketnya itu dibaca ya. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, nah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Hamzah dipimpin doanya. Ya, Bu. Baik, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti proses pembelajaran. Karena itu untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, maka kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Saya serahkan sama Ibu Guru. Ya, terima kasih Ibu ucapkan dan sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, Ibu Halinda, terima kasih tadi Ibu ya atas pemaparan mengenai peer teaching rencana aksinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Guru Pamong, Ibu Srianti, kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih. Ibu Halinda, Ya. mungkin ini cuma sedikit, saja yang ini kan ya. Di awal tadi, Ibu meminta peserta didik. Di sini ada sebelum memulai pelajaran siswa diminta menyiapkan buku, alat tulis, LKS. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah LKS itu sudah dibagikan dari awal? Sementara yang setelah Ibu dalam proses pembelajaran, nanti dibagi ketika saat proses pembelajaran berlangsung. Yang di awal tadi sudah diminta peserta didik itu menyiapkan LKS. Ya, dari awal menyiapkan LKS. Sementara Ibu membagi LKPD-nya itu nanti di saat pembelajaran berlangsung ketika ya Bu ya. Ya, saya menyimak Bu dari yang di awal tadi. Jadi jangan sampai ketika Ibu meminta siswa menyiapkan ini sementara yang di tangannya siswa itu tidak ada LKPD-nya atau tidak ada LKS-nya. Ya kan Bu, yang dibagi nanti ketika proses berlangsung, proses pembelajaran berlangsung. Ya, itu mungkin ini dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, Ibu. Terima kasih masukannya, Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak dosen, kepada Pak Sutrisno. Saya persilakan. Terima kasih, moderator, Guru Pamong. Saya pikir Ibu Halinda sudah beberapa catatan tadi sudah disampaikan, tolong ini hal-hal yang kecil juga diperhatikan. Ya, Pak. Saya pikirnya malah takut tadi
menyampaikan tolong keluarkan, ya, saya pikir malah Ibu Halinda menyuruh peserta didik mengeluarkan. Oh, saya kok masih ada jeda, saya malah ya kalau jangan menyuruh siswa itu mengeluarkan. Nah, cukup saja dengan kalimat adik-adik, saya atau guru ya siapkan alat tulisnya, jangan keluarkan alat tulis. Ya itu pemilihan. Ya makanya saya agak itu deg-degan Ibu menyuruh mengeluarkan. Siapkan, tolong adik-anak, jadi siapkan peralatan. Ya, peralatan belajar. Jangan sampai nanti Ibu nyuruh keluarkan, nanti Ibu simpan alatnya di laci ya nih, atau simpan anak-anak di laci kan, ya malah repot lagi nyuruh nyimpan anak-anak di laci. Ya, makanya saya kira itu hal-hal kecil tapi itu penting. Yang berikut apa namanya, dalam proses pembelajaran itu terutama untuk apa namanya, instrumennya itu biasanya dimulai dari itu menemukan akar masalah, kemudian mengidentifikasi masalah sampai pada menemukan solusi. Sehingga kalau pembelajaran dimulai dari yang modelnya sudah problem masalah, maka langkah-langkah untuk pembelajarannya itu sampai pada tingkatan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill ya. Kemudian ada lagi instrumen atau dalam kriteria itu guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Ini dari menemukan akar masalah sampai pada penentuan solusi itu jangan dilupakan, Bapak Ibu. Ya, untuk semua ini ya, saya general ini untuk semua, karena dalam instrumen penilaian juga itu dinilai. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dari awal sampai pada tahap ini, jangan dilupakan itu. Saya kira itu. Artinya peserta didik menemukan akar masalah sampai menemukan orientasi pada masalah itu yang di langkah PBL sampai pada penentuan solusi dan bagaimana dengan kehidupan nyata, bagaimana masalah itu dengan kehidupan nyata yang mereka hadapi. Itu tujuan daripada pembelajaran, tujuan grand desainnya.